Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnilam Cahya Pratiwi dari kelas Perbankan Syariah 6B, NIM 185231069. Di sini, saya akan mereview jurnal internasional dengan tema Good Governance Business Syariah dengan objek Islamic Finance, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Good Governance Business Syariah. Kali ini jurnal yang akan saya review yaitu tentang pengaruh kualitas pengungkapan Good Corporate Governance (GCG), leverage dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas komersial bank syariah. Judul: Effect of Quality of Good Corporate Governance Disclosure, Leverage and Firm Size on Profitability of Islamic Commercial Banks. Penulis yang pertama ada Eni Harisa, yang kedua Muhammad Adam, dan yang ketiga ada Intan Mutia. Penerbit International Journal of Economic and Financial Issue. Tahun terbit tahun 2019, ISSN 2146-4138. Latar belakang: pertumbuhan perbankan syariah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Sekarang persaingan antar bank umum syariah semakin ketat, langsung atau tidak langsung. Ini akan mempengaruhi profitabilitas dari perbankan Islam. Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Padahal, tujuan bank syariah sendiri bukanlah hanya untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi kemampuan bank syariah dalam berusaha memperoleh keuntungan merupakan indikator yang sangat penting bagi keberlangsungan bank syariah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi profitabilitas adalah leverage. Leverage sendiri adalah beban tetap yang ditanggung oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aset dibiayai dengan utang. Faktor yang terakhir yang diperkirakan mempengaruhi profitabilitas adalah ukuran perusahaan. Landasan teori: kualitas pengungkapan GCG sangat penting karena tanpa ini akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan hak dan informasi yang andal dan asimetri informasi yang terjadi setiap kegiatan dan kondisi keuangan perusahaan, terutama mengenai tata kelola perusahaan. Analisis data yang digunakan yaitu menganalisis ranking penerapan masing-masing faktor GCG dan menganalisis kualitas pengungkapan GCG. Leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau dana yang dimiliki biaya tetap, aset biaya tetap atau dana, untuk meningkatkan tingkat pendapatan atau return bagi pemilik perusahaan. Rasio leverage antara lain yaitu yang pertama ada debit to asset ratio atau biasa disebut dengan DAR, yaitu rasio hutang yang digunakan untuk mengukur rasio antara total utang dan total aset. LDER jangka panjang adalah rasio antar utang jangka panjang dan keadilan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa banyak setiap rupiah yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang dengan membandingkan utang berjangka dengan modal yang disediakan oleh perusahaan.
Yang ketiga ada Teams Interest Earned atau TIE, adalah rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat berkurang tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu untuk membayar biaya bunga tahunan. DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan semua utang, termasuk utang saat ini dengan semua ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Cakupan biaya tetap adalah rasio yang menyerupai rasio bunga yang diperoleh. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan jika perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewakan suatu aset berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap adalah biaya bunga yang ditambah sewa, tahunan, atau jangka panjang kewajiban. Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat diklarifikasikan sebagai ukuran perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, ukuran log, nilai pasar saham, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan itu sendiri. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 29 iklan perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Variabel atau pengukur. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan GCG dari Bank Umum Syariah pada tahun 2011 hingga tahun 2017 di situs resmi Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, dan secara khusus menampilkan laporan yang berkaitan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, leverage, dan ukuran perusahaan serta profitabilitasnya. Masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengungkapan Good Corporate Governance atau GCG, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia serta di Malaysia. Yang terakhir ada temuan atau hasil. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh kualitas pengungkapan Good Corporate Governance, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dalam Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di website masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode pengamatan 2011 hingga 2017 diperoleh sebagai berikut. Kualitas pengungkapan GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan perusahaan merasa sulit untuk memahami dan merasa bahwa mereka hanya membebani keuangan perusahaan dan menganggap pengungkapan itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, leverage tidak mempengaruhi profitabilitas karena Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki nilai leverage sebesar rata-rata 7,36 yang artinya masih kategori kecil, di mana nilai leverage maksimum adalah 150% dan untuk perusahaan multifinance adalah 600%, sehingga daya ungkit variabel masing-masing perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh pada profitabilitas. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas komersial
perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, karena hal ini semakin besar aset perusahaan dapat meningkatkan nilai profitabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.